Meskipun zodiak Gemini yang nongol ke bumi dimulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni dan Cancer yang dimulai dari 21 Juni sampai dengan 22 Juli ini datangnya berurutan, tapi ternyata mereka tidak memiliki banyak kesamaan. Di sisi lain, perbedaan yang begitu banyak membuat hubungan di antara Gemini dengan Cancer bisa menjadi seru, bisa menyenangkan, tapi juga bisa menegangkan, kayak naik roller coaster. Itulah kenapa kedua zodiak ini disebut duo dinamik combo. Pertanyaannya, emang bisa ya Gemini yang ekstrovert dan heboh nyambung dengan zodiak Cancer, si kepiting yang cenderung introvert dan sensitif? Nah lo, yuklah kita let's go. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube gue, di Rizgun Podcast, dari aku untuk kamu. Untuk kalian yang baru bergabung di channel gue ini, gue cuma mau informasi kalau di Rizgun Podcast isinya adalah pembahasan tentang karakter zodiak, kecocokan zodiak, relationship, dan berbagai macam hal yang menarik untuk diobrolin. Oh iya, sebelumnya gue mau bilang terima kasih untuk respon kalian semua yang ada di kolom komen di video-video gue yang sebelumnya. Kalian juga bisa nih mampir ke list video zodiak lainnya yang udah pernah gue obrolin. So, karena komen kalian yang rame banget minta dibahas tentang kecocokan zodiak, makanya episode kali ini gue mau ngebahas sesuai request kalian. Nah, yang di request terbanyak kali ini adalah kecocokan zodiak Gemini versus Cancer. Konon katanya, Gemini dengan Cancer itu nggak cocok banget. Benar gak sih? Kuy kita bahas. Meskipun zodiak Gemini yang nongol ke bumi dimulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni dan Cancer yang dimulai dari 21 Juni sampai dengan 22 Juli ini datangnya berurutan, tapi ternyata mereka tidak memiliki banyak kesamaan. Di sisi lain, perbedaan yang begitu banyak membuat hubungan di antara Gemini dengan Cancer bisa menjadi seru, bisa menyenangkan, tapi juga bisa menegangkan, kayak naik roller coaster. Itulah kenapa kedua zodiak ini disebut duo dinamik combo. Pertanyaannya, emang bisa ya Gemini yang ekstrovert dan heboh nyambung dengan zodiak Cancer, si kepiting yang cenderung introvert dan sensitif? Nah lo, yuklah kita let's go. Eits, bentar dulu. Ternyata dari banyak ulasan ketidakcocokan di antara kedua zodiak ini, justru membuat perjalanan hubungan antara Gemini dengan Cancer bisa jadi lebih unik dan gak monoton alias gak ngebosenin. Karena mereka berdua akan saling melengkapi, baik sebagai sahabat maupun pasangan. Cancer dan Gemini memiliki karakter alami yang sangat berbeda. Gemini secara alami dinaungi oleh planet Merkurius yang artinya si Gemini ini sangat komunikatif atau terampil dalam berbicara. Gemini juga kreatif, juga cerdas. Kemudian si Gemini ini dipengaruhi oleh elemen udara yang artinya ekstrovert atau terbuka. Gemini juga menggebu-gebu, dia juga si pembelajar yang cepat. Otaknya ibarat spons yang nyerap air. Gemini juga suka kehidupan sosial. Dia itu bergerak ke segala arah alias nggak suka dikekang. Ditambah lagi nih ya, si Gemini ini masuk ke dalam kategori mutable sign yang dikenal fleksibel, mudah beradaptasi, perhatian, juga bijaksana. Karena si Gemini ini pakai logika. Tapi nih ya, moodnya si Gemini, gila. Mau bilang apa juga gila. Bisa switch dengan cepat kayak kedipan mata. Nah, Cancer sendiri dinaungi oleh bulan, yang artinya diliputi oleh rasa. Dalam hal ini, intuisi,
dan feeling yang tinggi, juga penuh dengan emosi, serta bersifat nurturing atau mengayomi dan menjaga. Kemudian, Cancer yang berelemen air, artinya Cancer ini cenderung diam. Dia juga pasif agresif, mengamati, cool, penuh dengan empati, lembut hatinya, bertahan pada hal yang melekat di dirinya alias setia, dan Cancer juga mengutamakan hal yang ada di dalam dirinya, yaitu keluarga dan inner circle-nya. Cancer ini termasuk di dalam kategori cardinal sign atau si pemilik tanda utama, yang artinya dia ini berkarismatik, inisiator atau penuh dengan ide, memiliki jiwa pemimpin, dan handal dalam bernegosiasi. Ketika pertama bertemu, Cancer bakalan tertarik dengan sifat friendly atau keramahan serta selera humor seorang Gemini. Dan Gemini akan tertarik pada Cancer karena kehangatan, ketulusan, dan perhatian dari si Cancer. Tapi ketika Gemini dan Cancer sudah mengikat diri di dalam hubungan asmara, itu akan menjadi hubungan yang penuh dengan tantangan. Di satu sisi, mereka bisa kayak sahabat banget yang bisa ngomong apa adanya. Di sisi lain, hubungan mereka kalau diumpamain ya kayak naik roller coaster. Asli deh. Sensitivitas dan emosional seorang Cancer bertemu dengan logika-logika dan kecepatan berbicara seorang Gemini. Gila sih. Di awal hubungan, Cancer mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengimbangi gaya komunikasinya si Gemini, sehingga seringkali memicu kesalahpahaman di dalam hubungan. Karena Cancer terbiasa untuk memberikan perhatian dengan caranya yang lebih diam, sedangkan Gemini yang heboh gak bisa tuh. Gemini bakal nuntut Cancer untuk menyampaikan maksud secara terbuka. Dan itu gak mudah buat si Cancer yang suka mendem perasaannya. Untuk sensitivitas, Cancer memang menduduki peringkat pertama di antara zodiak lainnya yang berada di bawah naungan elemen air. Pembahasan zodiak berdasarkan elemen juga udah pernah gue bahas di sini ya guys. Ini juga akan menjadi kelebihan dan kekurangan juga nih. Kelebihannya, Cancer akan mendeteksi ketidaknyamanan pasangan dan Cancer juga bisa mengalihkan ketidaknyamanan tersebut atau menggantinya dengan hal yang lebih baik. Tapi, kekurangannya, Cancer akan sangat dominan untuk memakai perasaannya. Apa-apa bakal dirasa. Misalnya nih ya, kok pasangan gue gak balas WA gue sih? Kok dia nggak pulang tepat waktu sih? Kok dia berubah sih? Kok gini ya? Kok gitu ya? Gampang banget buat Cancer merasakan perubahan meski sekecil apapun. Intinya, Cancer itu sangat perhatian dan butuh diyakinkan kalau pasangannya ya benar-benar misalkan lagi kerja atau pasangannya itu baik-baik aja. Selanjutnya nih ya, Cancer akan mencari perhatian pasangannya dengan cara-cara yang dirasa saat itu. Tapi, secara alami, Cancer memiliki sifat pengertian yang membuat Cancer ini memiliki sifat maklum terhadap pasangan dan selalu ingin menjaga keadaan supaya nggak ada permasalahan baru di dalam hubungan dia. Secara alami, Cancer adalah si pendengar yang setia. Dia bisa mengimbangi dan mampu memahami arah pembicaraan lawan. Cancer juga empati. Dia juga cool dan cerdas dalam menanggapi pembicaraan lawan. Feeling analisanya Cancer itu kuat banget kayak FBI. Dia juga memiliki sifat menjaga dan Cancer juga butuh banyak perhatian. Kalau kalian ketemu Cancer yang petakilan sana sini, hampir bisa dipastikan itu hanya pengalihan saja. Karena basic dari Cancer adalah ketenangan dan kenyamanan di dalam dirinya sendiri. Sedangkan Gemini adalah sosok yang senang bicara, ingin tahu banyak hal, dia juga suka melihat kehidupan sebagai satu pengalaman belajar tanpa akhir. Jadi nggak heran nih kalau Gemini bisa ngikutin topik pembicaraan yang sedang update mulai dari politik, hukum, kesehatan, sains, bahkan teori konspirasi. Hal inilah yang menyebabkan wawasan Gemini luas. Hampir dipastikan Cancer dan Gemini nggak akan kehabisan topik pembicaraan. Karena keduanya sama-sama cerdas dan sama-sama berwawasan luas. Jadi bisa dipastikan
Obrolan mereka berdua bukan sekedar obrolan receh. Secara alami, Gemini memang pandai berbicara, tapi Gemini juga bisa belak-belakan dan itu bisa menyinggung egonya seorang Cancer. Tapi, sifat interaksi Gemini ini bisa mendorong Cancer untuk lebih bergairah dan terbiasa berkomunikasi secara terbuka juga. Sementara Gemini bisa mendapatkan manfaat intuitif seorang Cancer karena Cancer bisa ngajarin Gemini untuk memperlambat gairah personality yang menggebu-gebu supaya Gemini ini bisa lebih tenang dan menghargai semua hal yang ada dibanding si Gemini ini terlalu sibuk mengejar hal-hal baru. Selanjutnya, Cancer ini penganut paham silent treatment, alias diem aja nih kalau kesel. Dan Cancer itu demen banget menghilang gitu aja. Tahu dong kalau Cancer itu rajanya ghosting. Canda Cancer. Tapi sayangnya, treatment semacam ini gak bisa diterapkan ke Gemini. Mungkin maksudnya Cancer biar pasangannya mikir kali ya. Tapi salah guys, Gemini itu anti silent. Malahan perlu banget bicara dan terbuka. Kalau ada apa-apa itu diomongin. Kalau didiemin si Gemini malah ngejauh. Serba salah memang nih sama Gemini ya. Nah, Cancer butuh belajar untuk keluar dari silent treatment yang sebenarnya emang gak akan bisa menyelesaikan masalah di dalam hubungan. Karena komunikasi itu kunci. Yang ada, Gemini bukannya mikir atau merenung, malahan otak kritisnya makin menjadi-jadi. Tapi, kalau si Cancer ini bisa ngajak bicara dan bisa deep talk alias ngobrol yang dalam, nah, hal ini bisa nih bikin Gemini ngerti apa sih yang sebenarnya dimauin sama si Cancer. Percaya deh sama gue, lo cuma bakalan capek kalau ngediemin si Gemini. Ingat, Gemini adalah si pembelajar yang cepat. Di awal, Gemini akan bereaksi pastinya kalau didiemin. Tapi kalau silent treatment ini berulang kali lo lakuin, percaya deh, Gemini akan copy paste dengan sempurna. Gemini bakal diem ngelebihin Cancer. Disinilah dua sisi Gemini itu akan kelihatan. Yang biasanya dia heboh, bisa banget jadi silent parah. Kalau udah gini, ya ujung-ujungnya nih, si kepiting yang dipengaruhi elemen air bisa bingung atau malah tambah sakit hati sama si elemen udara ini. Dan kalau didiemin juga berlarut-larut sama si Gemini, ya udah, Cancer juga bakalan males juga. Jadi ya, kuncinya komunikasi dua arah. Jangan main diem-dieman, guys. Oke, Gemini yang disimbolkan dengan manusia kembar yang berelemen udara ini, menurut ahli astrologi, secara alami adalah orang yang tidak ingin memihak kepada kubu atau kelompok tertentu. Gemini bisa ekstrovert dan introvert pada situasi tertentu. Dan secara alami juga, Gemini memiliki sisi feminim dan maskulin. Itulah mengapa Gemini bisa lebih mengutamakan logika dibanding perasaan, tapi juga bisa memberikan perhatian pada saat bersamaan. Gemini yang kritis memakai logika-logika pada setiap diskusi di hubungannya. Kalau dia salah, dia bakal bilang salah. Dan kalau dia benar, dia akan bilang benar. Meskipun di lain sisi, Gemini juga nggak enak hati untuk menyampaikan kejujurannya. Dan Gemini juga lebih memilih untuk menjaga supaya semuanya baik-baik aja. Tapi percaya deh, kalau Gemini udah merasa dia berada di inner circle-nya atau di lingkungan terdekat dia, gak akan ada penghalang semua logika yang akan dia sampaikan. Gak enak hatinya Gemini cuma berlaku di lingkungan sosial yang luas aja atau general. Untuk di inner circle, gila sih, Gemini ini saklek atau bahkan kaku. Makanya, Gemini ini emang punya dua sisi adaptasi. Kalau kalian ketemu Gemini dengan kondisi yang netral, tanpa dipengaruhi mood atau peristiwa apapun, maka basicnya Gemini adalah pribadi yang sangat menyenangkan. Bisa banget tuh berjam-jam ngobrol gak kenal waktu, bahkan bisa nyambung dari pagi ketemu pagi lagi. Pokoknya asik dan edik aja gitu, ngobrol dengan riang gembira, gak ada habisnya. Walaupun terkenal PHP dan sulit untuk berkomitmen,
Tapi kalau udah memutuskan untuk memiliki hubungan yang dia percaya, maka Gemini bisa fokus untuk satu orang aja. Gemini bakal ngasih perhatian dan antusiasnya mulai dari soal receh sampai soal bangun candi. Canda candi. Yang artinya sampai ke pembahasan yang berat juga. Hayu nih sama si Gemini. Gemini juga memiliki interest tentang improve skill pasangannya. Dia juga suka sama kecerdasan pasangannya dan pasangan yang bisa tandem pikirannya. Mungkin karena sulit bagi Gemini untuk komitmen, itulah sebabnya Gemini bakal menguji banyak hal dari pasangannya. Nah, pada saat lagi netral, anteng gak neko-neko, jangan cari perkara dengan bohong atau membual. Seolah-olah Gemini ini gak tahu apa-apa. Seolah-olah Gemini tuh nggak tahu kalau lo lagi nutupin. Saran gue cuma satu, siapin mental sampai waktunya tiba. Karena begitu Gemini udah muak, Gemini bisa banget ngacak-ngacak mood lo. Gemini ini sangat cerdas untuk mencari dan menganalisa semua yang lo umpetin. Lo mungkin bakal mikir, Gemini ini nggak akan peduli, terkesan baik-baik aja. Tapi lo nggak tahu apa yang sedang diamati oleh si Gemini. Lo nggak akan sangka Gemini yang ketawa ketiwi dan ceriwis ekstrovert bakal nyelidikin lo sampai ke ujung bumi. Ekstrimnya nih ya, dia nggak akan ribet nanya sana sini. No, dia bakal nyari dengan cara yang nggak biasa. Lo tahu apa? Ngelacak semua dokumen. Yes, dokumen dan berkas-berkas yang real. Dia bakal nyari bukti otentik dan rekam jejak lo dari segala arah. Bahkan sampai ke genetik lo juga bakal dicari tahu sama dia. Kalau udah begini, aduh ampun deh. Dengan semua barang bukti yang valid, dia bakal ngeluarin semua kalimat sarkas yang gak akan terfikir sedikit pun sama lo. Semua itu akan keluar tanpa filter. Lo gak akan nyangka yang kelihatan ketawa dan ceriwis bakal speak up, skakmat. Kemampuan Gemini dalam menilai juga gak kalah penting untuk dipertimbangkan guys. Ingat kan, si Gemini ini cerdas dan komunikatif banget. Logiknya bakal menguras kebohongan atau tipu daya lo sampai ke akar-akarnya. Kalau aja lo ngebohongin atau nutupin sesuatu dari Gemini, lo pakai alibi ini itu atau sikap lo berubah dan aneh, lo bakal kesulitan nyari alibi selanjutnya. Karena otak Gemini ini ya kayak spons tadi guys. Dia nih gampang banget nyerap. Misalnya, apapun yang lo omongin sekarang, itu bakal disimpan dulu nih sama si Gemini. Nah, Gemini ini bisa banget nih mainin cara buat ngajak lo ngelupain kebohongan yang lagi lo tutupin. Dan pada saat yang enggak diduga-duga, dia bakal bertanya ulang dengan cara yang asik dan gak bakal kelihatan kalau Gemini ini lagi interogasi lo lagi. Begitu jawaban lo beda, dar, abis lo, asli lo abis. Otak si Gemini ini kayak puzzle. Gemini ini bisa banget merunut semua kejadian. Gemini bakal nyocokin apa yang dia temuin dengan apa yang keluar dari mulut lo. Saran gue, nggak usah bohong dan jangan cari perkara. Kecuali lo bakal tahan dengan semua kalimat sarkas dan reaksinya si Gemini. Duh, udah deh, I'm a person. But if you give me a problem, I'm not person anymore. Nggak ada masalah aja. Gemini ini bisa sarkas belak-belakan guys. Apalagi lo kasih perkara di dalam hubungan. Duh, gue gak paham lagi deh. Sesarkas apa yang bakal keluar dari seorang Gemini? Angin puting beliung kali ya. Ingat guys, udara nih udara. Kalau udah begini, pilihannya cuma dua. Yang pertama, bubar dan kelar. Atau yang kedua, lo diskusi. Balik lagi, komunikasi adalah kunci. Omongin, jelasin dengan penjelasan yang jujur, dan lo harus gentle. Kalau aja alibi lo berbelit dan gak logik, siap-siap lo bakal dibantai. Tapi, kalau lo jujur dan mau memperbaiki, Gemini bisa banget diajak untuk memperbaiki hubungan kembali. Nah, disinilah ujiannya. Karena Cancer itu punya gengsi yang segede bulan,
sesuai planet yang menaungi si Cancer. Kalau nggak ada itikat baik dan sungguh-sungguh, udah deh, kelar. Tapi kalau Cancer bisa ngeyakinin si Gemini, ya beda cerita. Cancer si cardinal sign sebagai inisiator dan si Gemini mutable sign yang adaptif akan menunggu arah pergerakan kemana hubungan yang lagi dijalanin. Selalu ada konsekuensi yang harus dibayar memang guys. Oke, sekarang mari kita bahas. Gimana kalau Gemini yang bikin ulah karena moodnya yang swing parah dan sifatnya yang belak-belakan. Ketika Cancer tersinggung dengan ulah Gemini, Gemini bakal bereaksi bahkan sangat agresif untuk memperbaiki keadaan. Nggak butuh waktu lama untuk si Gemini memulai pembicaraan, melakukan apapun untuk meyakinkan pasangannya bahwa si Gemini sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi ya gitu, caranya Gemini itu menggebu-gebu yang bikin Cancer geleng-geleng kepala. Saat Cancer membutuhkan waktu untuk kembali baik, Gemini bakal terus-terusan berupaya untuk menarik perhatian kembali. Ya tetap dengan cara menggebu-gebu. Catat ya guys, Gemini itu ekstrovert. Jadi, dia tuh bakal kayak bola bekel. Kebayang gak loh? Udara ketemu air. Udara yang terbang kemana aja dan air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah mengikuti arus, dingin, menenangkan. Tapi kalau keadaan ini tidak bersahabat, udara mampu mempengaruhi air, menyebabkan muncul ombak tinggi. Bisa juga tsunami guys. Ngeri ya? Tapi udara yang sepoi sejuk juga bisa membuat air beriak-riak tenang. Nah, inilah yang gue bilang di awal hubungan tadi. Mereka tuh bisa kayak roller coaster. Selanjutnya, seorang Cancer lebih suka untuk menghabiskan akhir pekan atau weekendnya bersama orang-orang terdekat dia. Sedangkan Gemini ini lebih senang terhubung dengan banyak kegiatan atau komunitas. Hal biasa bagi seorang Gemini untuk terjun di dalam komunitas atau kelas baru. Setelah mengamati, gak butuh waktu lama untuk Gemini beradaptasi. Keadaan ini yang membuat Gemini dicap player karena dianggap bisa dekat dan berbaur dengan banyak orang. Sifatnya yang jinak-jinak merpati, hobi tebar pesona, dan doyan PHP dengan alibi ramah. Padahal kalau udah ada yang dekat, si Gemini mah tiba-tiba biasa aja gitu. Jadi nggak usah baper sama Gemini. Emang anaknya begitu dia mah. Ingat kan pembahasan di awal tadi? Kalau rata-rata Gemini ini adalah ekstrovert, beda banget sama Cancer. Image yang melekat pada Cancer adalah senggol bacok alias sensian. Cancer ini intens atau deep kalau udah dekat. Cancer juga sangat perhatian dan penuh dengan kesetiaan atau ya ada juga yang bucin lah ya. Tapi nih ya, gue kasih tahu sama lo. Menurut gue, Cancer juga bisa jadi bodoh amat dan bisa banget jadi player. Tergantung requestnya aja. Gemini dengan cara ekstrovert, kalau si Cancer playernya introvert alias tenang-tenang aja ya kayak air. Diem-diem bisa bikin tenggelam. Underground guys. Slow tapi bahaya. Ngeri Cancer nih. Dan lu juga harus tahu nih, beberapa faktor yang bikin si Cancer, si tipe setia ini bisa menjadi player. Kalau Gemini mah gak usah diomongin lagi deh. Udah paham kan ya bawaannya gimana? Yang mempengaruhi si Cancer atau kepiting ini bisa berubah menjadi player adalah yang pertama, habit. Enggak. Tenang. Para Cancer gue akan nyelamatin lo semua kok. Canda habit. Oke, bosen. Yes, bosen sama pasangan yang bikin ribet, bikin Cancer itu pengen ngilang. Tadi gue udah pernah bilang, Cancer itu jago banget ngilang. Mungkin lo pikir, Cancer ini demen diposesifin. Tapi satu hal yang lo lupa, kalau Cancer ini berada di dalam kategori cardinal sign yang gue bahas tadi di awal. Jadi, posesif lo itu cuma bakal mancing Cancer untuk tertantang uji nyali sana sini. Lo nggak bakal tahu gimana Cancer begitu rapih untuk fun di belakang lo. Cancer itu tertantang untuk main cantik di belakang lo. Nah, kebetulannya Gemini itu nggak posesif.
Gaya Gemini dalam menjalani hubungan adalah jinak-jinak merpati yang gue bilang tadi. Lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba dia cuek. Lagi cinta-cintanya, terus Gemini ini bikin ulah, berdebat apa gitu. Jadinya, si Gemini secara nggak langsung meminta perhatian Cancer dengan cara-cara yang nggak lumrah atau nggak biasa. Yang kedua, tantangannya udah kelar. Yes, kalau Cancer merasa udah dapetin loh, jadi ya udah nggak perlu effort lagi. Kayak, oh segini doang ternyata. Apalagi buat lo yang tertarik atau manfaatin Cancer dengan apa yang lo lihat dari Cancer. Entah itu karena Cancer yang iya-iya aja atau cincai aja, Cancer itu nggak ribet atau lo pikir Cancer bisa lo manfaatin buat bisnis atau negosiasi lo. Beuh, siap-siap aja. Cancer bakal ikutin permainan lo. Kayak gua asikin aja dulu. Lo mau mainnya sampai mana nih? Gue ikutin. Abis itu siap-siap deh terima capitnya si Cancer. Nah, pada poin ini nggak akan ada tantangan yang kelar antara Cancer dengan Gemini. Kenapa? Karena mereka berdua akan semakin tertantang untuk mengetahui apalagi sih yang dimau. Kenapa lagi sih dia? Karena ada aja ulah Gemini yang nyolek perhatian Cancer dan ulah Cancer yang bikin Gemini bingung juga. Yang ketiga, karena pasangannya suka nyari perkara duluan. Nah, ini nih. Secara Cancer itu tipe yang gue bilang tadi. Gua pantau dulu nih. Kalau pasangannya ketahuan brengsek, terus dia nggak ngaku, kelar lo. Cancer nggak bakal bantai lo gitu aja. Mungkin kalian merasa berhasil nipu Cancer, atau berasa Cancer itu nggak tahu permainan lo. Hati-hati aja guys. Diemnya Cancer bukan berarti dia itu nggak tahu atau bisa dibegoin. Cancer itu cuma ngumpulin seberapa jauh lo bisa tipu dia. Dan begitu sampai di titiknya, boom, game over. Nah, untuk poin yang ketiga ini, karena Gemini tipe yang sulit berkomitmen, tapi kalau udah berkomitmen, Gemini cukup mampu bertahan. Makanya, Gemini kalau udah pasangan, cenderung adiktif mengikuti pasangannya. Meskipun tetap aja ramah, tapi dia tahu kemana dia akan kembali. Dan Gemini ini bisa banget bikin Cancer kesel, tapi juga bisa bikin Cancer luluh. Ya karena ulahnya yang entahlah si Gemini itu. Nah, mulai dapat dipahami kan guys ketertarikan dua zodiak ini? Dari tadi, kayaknya yang gue bahas kan nggak cocoknya aja nih kelihatannya. Masuk ke poin-poin ini gimana guys? Kenapa kedua zodiak ini berpeluang untuk bersama? Sungguh roller coaster bukan? Hal terbaik dari Cancer adalah kalau si Cancer ini beneran udah menaruh kasih, dia juga punya rasa cinta dan beneran sayang sama lo. Nggak bakalan tuh Cancer macem-macem. Main mata juga nggak bakalan. Bahkan Cancer bisa banget ngelepasin semua kesenangan yang merusak. Bahkan yang biasanya Cancer nih sibuk sana sini bakalan anteng demi menjalani hubungan yang lebih baik. Dan hal terbaik dari Gemini adalah cangkang itu, ayo coba pecahkan saja. Fortune cookies. Tapi nih ya, player atau setia pada akhirnya bisa banget tergantung dari karakter diri masing-masing guys. Gue tegasin nih ya, nggak melulu ada hubungannya sama zodiak. Karena jujur gue nemu banyak banget zodiak yang kalem-kalem aja. Taunya gila selingkuh sana sini. Ngaku lu. Oke, next. Karena basicnya Cancer itu introvert atau lebih senang menjaga lingkungan terdekatnya, makanya Cancer itu sebenarnya nggak perlu berteman banyak, cukup sedikit, yang penting solid. Nah, inilah yang bikin Cancer bakal berusaha untuk ngasih yang terbaik buat pasangannya. Karena Cancer akan mendapatkan kebahagiaan berdasarkan apa yang terpancar dari orang-orang yang dia cintai. Kalau teman-temannya senang, maka Cancer akan senang. Kalau keluarganya senang, maka Cancer pun akan jauh lebih senang. Begitu juga dengan pasangan. Kalau pasangannya si Cancer ini senang dengan apa yang dia berikan, maka si Cancer pun akan teramat senang. Tapi nih ya, kalau pasangannya senang karena faktor lain di luar Cancer itu sendiri, ya udah, siap-siap deh.
Sensinya Cancer bakal langsung kelihatan, gak pakai basa-basi. Dan kemarahan Cancer pun gak bakalan bisa lo hindarin. Capit guys, ingat capit. Sedangkan Gemini, untuk bisa ngasih kesenangan seorang Gemini, harus melewati banyak hal. Disinilah hubungan ini akan tumbuh untuk saling berpacu menjadi yang terbaik. Cancer bakal memburu sampai titik kesenangan, dan Gemini akan bereksplorasi sampai menemukan kesenangan, dan tanpa mereka berdua sadari, hubungan mereka akan grow atau tumbuh dari waktu ke waktu. Bisa dipahami, kalau Cancer yang sangat nurturing atau sangat menjaga ini bisa banget bahagia dari hal-hal kecil seperti perhatian yang diberikan, disediakannya waktu, ucapan-ucapan yang menyatakan pasangan yang membutuhkannya, bahkan lebih dari sekedar perhatian, kayak menghadiahkan momen yang tak terlupakan gitu. Tapi nggak begitu untuk si Gemini, karena Gemini adalah zodiak yang susah berkomitmen. Ketika si Gemini memutuskan untuk berkomitmen, maka kebahagiaannya akan tercapai jika kualitas hubungan mereka berada di atas rata-rata. Kayak kemampuan pasangannya itu bisa gak sih ngerespon masalah? Kemampuan pasangannya untuk bisa gak sih tandem pikirannya si Gemini? Dan pandangan yang membuat Gemini mendapatkan keseimbangan dan kepuasan dalam berpikir. Pastinya, kesenangan Gemini akan mudah dicapai kalau komunikasi dan perhatian bisa terjalin dengan baik. Membicarakan hal menyenangkan, memberikan perhatian yang dibutuhkan, melewati pengalaman yang anti mainstream bersama, bahkan untuk melakukan investasi jangka panjang. Karena Gemini menyukai kebebasan berpikir dan memiliki interest atau ketertarikan pada kehidupan luar, maka Gemini menyukai improvisasi kemampuan diri di dalam hubungan. Sedangkan Cancer sangat menginginkan hubungan yang aman dan intens. Jadi, Gemini dan Cancer ini bisa saling mendorong untuk terjadinya self development atau pengembangan diri. Ahli astrologi Leslie Hall mengungkapkan bahwa Gemini bisa memberikan motivasi secara objektif atau rasional, dan Cancer yang dipenuhi emosi dan feeling akan terdorong untuk rasional menilai sesuatu ataupun bertindak. Selanjutnya, Cancer bisa menjadi seorang negosiator handal pada saat berdiskusi alot dengan Gemini. Itulah sebabnya gak akan ada diskusi yang mereka hindari. Basicnya, Gemini terbuka untuk berdiskusi. Nah, ketemu sama Cancer, si pendengar setia. Dan jangan lupa, kalau Cancer juga sangat mampu menjadi seorang negosiator dengan ciri khas Cancer yang lebih nurturing atau mengayomi. Cancer yang menyukai kestabilan ingin mengikat pasangan, padahal Gemini tuh nggak suka terikat. Jadi, supaya hubungannya bisa berjalan, Cancer harus bisa memberikan ruang biar si Gemini ini bebas. Di satu sisi, Gemini juga harus mampu menjaga hatinya Cancer supaya nggak terlalu tebar pesona sama orang lain. Kalau enggak, ya itu tadi, Cancer bisa 2 kali lebih tebar pesona dari belakang karena karismanya. Haha, ngeri-ngeri sedap nih ya antara Cancer sama Gemini ya. Aspek terbaik dari hubungan Gemini dengan Cancer adalah ketika mereka menyadari kalau mereka berdua adalah sekutu yang cocok untuk menyatukan logika dan perasaan, sehingga mereka berdua ini kuat secara pikiran dan lembut secara perasaan. Masih ingat dong dengan duo dinamik yang gue sebutin di atas tadi? Yes, itu maksudnya. Nggak lengkap nih ya kalau kita nggak ngebahas mood ya kan? Oke, Gemini ini rentan banget terhadap perubahan mood. Gemini gampang banget mengucap bosen kalau dihadapkan sama rutinitas yang itu-itu aja dalam hubungan. Belum lagi nih ya, pikiran-pikiran kritisnya bikin si Gemini terus menemukan hal-hal baru, dan Cancer diam-diam ngedukung ide-idenya si Gemini tersebut dari belakang layar. Kemudian, Cancer ini melakukan eksekusi dengan cara terbaik yang bisa dilakukan sama si Cancer, bahkan di luar dugaan. Hal itulah yang membuat Gemini menghargai setiap upaya yang dilakukan Cancer.
Ingat tadi kan pembahasan di awal, kalau Gemini menyukai pembelajaran seumur hidup dan Cancer menyukai kebahagiaan inner circle. Untuk hal bersenang-senang, mereka jagonya membuat kebahagiaan mereka berdua dengan cara yang gak biasa. Misalnya nih ya, acara ulang tahun yang private akan dibuat lebih bermakna cuma dengan melibatkan kehadiran sekelompok anak-anak kurang beruntung untuk berbagi kebahagiaan mereka. Misalnya, atau lainnya nih, anniversary yang dirayakan private, tapi itu tadi tetap membagi kebahagiaan dengan menciptakan kebahagiaan bersama orang-orang yang kurang beruntung lainnya. Kesenangan semacam ini alami tercipta karena ketertarikan satu sama lain untuk membuat kebahagiaan yang manfaatnya lebih luas. Dan itu nggak bisa disetting guys, alaminya terjadi begitu. Kesenangan logika bertemu dengan kesenangan rasa. Oke, next. Yang menjadi kelebihan Cancer adalah salah satu zodiak terbaik untuk tempat curhat dan meminta saran terhadap suatu masalah. Karena Cancer adalah cardinal sign. Kalau lo curhat sama Cancer, rahasia lo aman. Jos Cancer. Nah, Gemini kan suka banget ngomong tuh ya. Ibarat dua kutub magnet, negatif dan positif. Mereka berdua bisa menghidupkan perjalanan asmara dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya, yang menjadi kelebihan Cancer adalah bakat terpendamnya Cancer untuk melemparkan jokes-jokes lucu. Hal ini mampu membuat Gemini bereksplor dan tentu saja ngebales jokes yang gak kalah lucu, bahkan bisa di luar ekspektasi. Gak usah kaget, ketika Gemini bisa mengeluarkan hal-hal anti mainstream yang tidak lo pikirin. Inilah yang membuat Gemini dan Cancer itu cocok. Karena di setiap pertemuan pasti akan penuh tawa dan juga canda. Mulai dari jokes yang receh sampai jokes cerdas yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua aja. Tapi kalau Gemini lagi switch jadi serius dan kaku, wassalam deh. Bakalan jadi klik klik klik, jangkrik bos. Nah, tugas Cancer deh buat ngelawak level dewa biar lumer suasananya. Selain sebagai duo dinamik combo, pasangan Gemini dan Cancer bisa diibaratkan sebagai hubungan saudara. Hal ini pun didukung dengan posisi mereka yang bersebelahan di dalam lingkaran zodiak. Walaupun banyak perbedaan, tapi mereka masih tetap mampu untuk memahami satu sama lain dan melindungi perasaan satu sama lain. Ya layaknya saudara sejati. Itulah ketika mereka bertemu, nggak butuh banyak hal dari faktor luar. Oke ya, cocok atau enggaknya itu balik lagi, tergantung dari masing-masing personal diri kita. Kita bisa mengimbangi dan bertahan atau memilih untuk mencari yang lain dan memulai kembali dari nol. Apapun zodiak lo, kalau lo emang merasa ingin bersama, yang harus lo lakuin adalah turunin ego lo dan belajar perbaiki apapun kekurangan lo bareng dengan pasangan lo. Saling mengisi apapun yang terasa kurang dengan kelebihan kalian. Itu jauh lebih baik dibanding saling melihat ketidakcocokan kalian. Gimana? Seru guys? Sikat guys. Last but not least, aspek terpenting dari segala hubungan adalah komunikasi dan seni memainkan peran untuk saling melengkapi. Jadi, kalau kamu dan pasangan kamu memiliki komunikasi yang baik, nggak peduli apapun zodiak kalian, pasti hubungan kalian akan berjalan dengan baik. Segitu aja dulu dari gue di pembahasan Gemini versus Cancer. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, masih di Rizkun Podcast, dari aku untuk kamu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya. I'll see ya.